Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, bertemu lagi dengan saya Ibu Nurbaiti dalam kegiatan belajar mengajar mengungkap gagasan persuasif melalui pidato. Pertemuan pertama. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita memulainya dengan doa agar apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat dan dapat menjadikan kita orang-orang yang berilmu. Adapun yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama ini adalah: pertama, memahami pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Kedua, menemukan informasi dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar dengan tepat. Ketiga, menyimpulkan isi pidato persuasif yang dibaca dan didengar dengan tepat. Baiklah, bagian pertama, pemahaman pidato persuasif. Terdiri dari pengertiannya. Apa itu pengertian dari pidato persuasif? Kedua, jenis-jenis pidato persuasif. Dan ketiga, metode pidato persuasif. Pengertian pidato persuasif yaitu pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Pidato persuasif merupakan salah satu media penyampaian gagasan. Gagasan dalam pidato persuasif berupa ajakan. Dalam pidato persuasif, terdapat berbagai macam argumen dan pesan dari pembicara. Dengan berpidato, pembicara dapat menyampaikan gagasan dan pesan tersebut kepada orang banyak. Baiklah, kita lanjutkan. Jenis-jenis pidato persuasif. Pidato persuasif dapat ditemui pada sambutan, pidato pemerintah, pidato instansi, dan ceramah. Secara umum, keempat jenis pidato tersebut dapat dijadikan sarana membujuk atau memengaruhi pendengar. Hanya forum dan tingkat keformalan saja yang membedakan keempat jenis pidato tersebut. Kita mulai pada sambutan. Sambutan merupakan jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis atau lisan. Sambutan biasa disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan dan kedudukannya. Kedua, pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Pidato ini berisi informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah. Bentuknya berupa pengumuman, penjelasan, imbauan, dan pesan pemerintah. Jenis yang ketiga, pidato instansi. Pidato instansi disampaikan oleh instansi tertentu. Pidato ini bersifat memberi penerangan, imbauan, ajakan, penjelasan, dan pendidikan. Pidato ini dapat disampaikan melalui berbagai media massa. Yang keempat, yaitu ceramah. Ceramah merupakan jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Ada juga ceramah yang diselingi sesi tanya jawab antara pendengar dengan penceramah. Masalah yang disampaikan adalah ceramah bersifat umum. Baiklah, kita lanjut pada metode pidato. Dalam menyampaikan tujuannya, terdapat beberapa metode yang dipakai oleh pembicara. Pembicara dapat berpidato dengan membaca, menghafal, hingga spontanitas. Berikut beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan pidato persuasif. Yang pertama, pidato memoriter atau hafalan. Pidato memoriter merupakan metode pidato yang dilakukan secara hafalan. Pembicara menuliskan pidatonya terlebih dahulu. Kemudian pidato tersebut dihafalkan
kata sampai kalimatnya sesuai dengan catatan. Kedua, pidato manuskrip. Pidato manuskrip merupakan metode pidato dengan membaca naskah. Pembicara yang menggunakan metode manuskrip membawa naskah dan naskah tersebut dibaca seutuhnya. Yang ketiga, pidato impromptu. Pidato impromptu disebut juga metode pidato dadakan. Metode impromptu digunakan pada acara tidak resmi. Pembicara dalam pidato impromptu ditunjuk secara mendadak. Biasanya pembicara tersebut adalah orang yang sudah mahir dalam berpidato. Metode yang keempat, pidato extemporan. Pidato extemporan merupakan metode pidato dengan membawa catatan sebagai kerangka pidato. Pembicara pada pidato extemporan membawa catatan kecil. Catatan tersebut digunakan sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan. Catatan tersebut hanya berisi garis besar isi pidato. Kita masuk pada informasi dalam pidato persuasif. Untuk bagian ini kita bagi dua, yaitu tujuan pidato persuasif dan menemukan informasi dalam pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif. Tujuan yang pertama yaitu menyampaikan informasi kepada pendengar. Pidato persuasif dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Informasi pada pidato persuasif menguatkan argumen pembicara. Informasi disajikan agar pendengar memahami masalah yang disampaikan. Dengan demikian, mereka akan dapat memahami lebih jelas maksud tujuan utama pembicara, yakni ajakan atau imbauan. Tujuan yang kedua adalah meyakinkan pendengar. Pidato persuasif bertujuan meyakinkan pendengar. Pembicara menyampaikan argumen untuk meyakinkan pendengar. Agar dapat meyakinkan pendengar, isi dan penyampaian pidato harus menarik. Menarik berarti dapat memancing perhatian pendengar. Selain menarik, isi pidato tersebut juga harus benar. Benar di sini berarti memuat data sesuai dengan tema dan tujuan pidato yang disampaikan. Tujuan yang ketiga, menghibur pendengar. Pidato persuasif juga dapat sebagai sarana menghibur pendengar. Humor dan lelucon sederhana dapat dimasukkan dalam pidato persuasif. Namun, jangan sering-sering memasukkan humor dalam pidato tersebut. Humor yang berlebihan akan mengalihkan tujuan awal pidato persuasif, yakni membujuk, mengajak, dan menggerakkan pendengar. Tujuan yang keempat, menggerakkan pendengar. Pidato persuasif bertujuan menggerakkan pendengar. Dengan berbagai macam argumen dan ajakan, diharapkan pendengar melakukan yang diinginkan oleh pembicara. Menggerakkan pendengar merupakan tujuan akhir pidato persuasif. Jika pendengar tergerak, berarti pembicara mampu membujuk, mengajak dan memengaruhi lewat kata-katanya. Kita lanjut pada langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Pidato persuasif memuat informasi penting. Informasi tersebut dapat ditemukan pada bagian isi pidato. Informasi penting dapat berupa data atau opini pembicara. Dalam pidato persuasif juga terdapat pesan pembicara. Pembicara sering menyelipkan pesan informasi yang disampaikannya. Adapun langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif sebagai berikut. Pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar.
Baiklah anak-anak, kita masuk pada simpulan isi pidato persuasif. Simpulan merupakan hasil dari proses menyimpulkan. Simpulan merupakan intisari pidato persuasif. Simpulan didapat dengan mencermati isi pidato persuasif secara keseluruhan. Setelah itu, simpulkan isi dengan mengamati berbagai macam argumen penyusun pidato persuasif. Adapun cara menyimpulkan isi dalam pidato persuasif sebagai berikut. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, menyiapkan alat tulis, buku, pensil, dan ballpoint. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif dengan baik dan cermat. Keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Kelima, menyimpulkan isi pidato. Keenam, menuliskan simpulan pidato dalam beberapa kalimat. Menyimpulkan isi pidato persuasif tidak boleh sembarangan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Ketiga, simpulan bukan merupakan komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Amin. Selamat pagi.